Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan kita semua selalu diberikan nikmat umur, kesehatan, iman dan Islam ya. Dan terpenting kita selalu happy dan siap untuk memperoleh ilmu baik secara luring maupun daring. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa minimal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan dan cintai, kelas 4A. Pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi. Kalau kita berbicara transformasi energi, berarti kita akan berbicara tentang energi apa saja sih yang ada di rumah kita, yang ada dalam diri kita, yang dapat kita transformasikan. Nah, kalau berbicara energi itu sebenarnya dia tidak bisa diciptakan atau dibuat ya. Tidak bisa juga untuk dihilangkan. Tetapi dia hanya dapat untuk diubah dalam bentuk yang lain. Kok bisa begitu ya? Memang seperti itu dia, itu namanya hukum kekekalan energi. Nanti kita akan belajar juga tentang energi potensial, energi kinetik gitu ya. Nah, tapi hari ini kita belajar dulu tentang transformasi energi secara umumnya. Nah, transformasi itu apa sih Pak Guru gitu ya? Mungkin ada anak-anak yang asing dengan kata-kata transformasi ini karena ini bahasanya bahasa serapan ya. Kata serapan transformasi atau transformation. Berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah perubahan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Wow, perubahan energi seperti apa ya perubahan energi? Nah, sebelum kita lanjut anak-anak, coba anak-anak gosokkan tangannya. Digosokkan ya. Digosok terus. Nah, bagaimana rasanya setelah digosok tangannya? Telapak tangannya digosok ya, bukan tangan. Telapak tangannya digosok. Bagaimana rasanya? Tangannya terasa panas. Itu sebenarnya anak-anak sudah melakukan perubahan energi. Nah, perubahan energi seperti itu dari tangan yang bergerak namanya energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi gerak karena gosokan tangan tadi bergerak kan, nah berubah telapak tangannya terasa apa? Terasa panas. Berarti tangan yang terasa panas itu namanya perubahan energi gerak menjadi energi panas. Oke. Nah, sekarang sudah ada contoh-contoh perubahan energi atau transformasi energi. Di sini kita bahas 6 ya. Ada 6. Gambar yang pertama ada dua anak yang main bola, ada televisi di atas meja, ada kipas angin, ada sepeda yang menyalakan lampunya, ada rice cooker atau penanak nasi, dan ada orang, ibu, ini siapa ini ya, yang sedang main gitar. Nah, perubahan energi apa saja sih yang terjadi dari keenam ini? Gitu kan pertanyaan kita. Dan bagaimana kok bisa terjadi perubahan seperti itu? Itu pertanyaannya. Nah, anak-anak, pada manusia itu kan ada namanya dia membutuhkan energi kan. Nah, misalnya kalian supaya bisa punya energi ngapain? Tentu makan. Makanan yang kita makan itu namanya energi. Energi apa itu? Namanya energi kimia. Nah, energi kimia ini kemarin di sekolah sudah kita singgung sumber-sumber energinya itu kan ada energi kimia seperti makanan, makanan, bensin, baterai, aki atau akumulator, batu bara, itu semua energi kimia ya. Nah, tapi pada sini makanan dan minuman itu merupakan energi kimia. Dari energi kimia berupa makanan, manusia ini dapat bergerak, dapat berlari gitu, dapat berjoget atau dapat berjalan. Itu perubahan energi atau transformasi energi kimia dari menjadi energi gerak. Nah, anak-anak sudah paham kan? Di dua orang yang sedang main bola ini perubahan energi apa ini? Ini namanya energi kimia
berubah menjadi energi gerak. Oke. Kita lanjut lagi pada gambar yang kedua. Di sini contohnya ada televisi yang sedang ditonton oleh siapa kita ya, kita sekarang ya. Perubahan energi yang sini, televisi itu bisa nggak menyala kalau tidak tidak dicolokkan ke listrik atau ke aki? Nggak bisa. Berarti di listrik televisi ini baru bisa dia memiliki energinya setelah dia mendapatkan energi lain. Energi lainnya dari mana? Dari listrik. Jadi perubahan energinya itu energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Nah, kenapa kok bisa ada energi bunyi dan cahaya? Kan ada gambar-gambar, ya gambar-gambar itu kan cahaya dia. Sedangkan bunyi ya suara yang dikeluarkan oleh televisi tersebut. Jadi perubahan di sini, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Yang berikutnya ada kipas angin ya, ada kipas angin. Kipas angin juga ini dia nggak bisa punya energi kalau tidak ada energi lain. Nah, energi apa yang bisa membuat dia ini bergerak gitu? Ini kan kalau kipas angin kan bergerak kan ya. Nah, berarti energi apa yang bisa membuat kipas angin ini bergerak? Tentu harus ada bantuan dari listrik. Nah, dari energi listrik kita colokkan ke terminalnya ya, lalu kita pencet on, maka kipas angin ini baru dapat bergerak. Berarti terjadi perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, berarti sudah 3 nih kita bahas ya. Energi kimia menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya, dan energi listrik menjadi energi gerak. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat pada anak yang sedang mengendarai sepeda. Nah, pada anak yang sedang mengendarai sepeda ini, yang dibahas di sini bukan anaknya ya, tapi sepeda yang bergerak kok bisa mengeluarkan cahaya ya. Itu maksudnya ya. Nah, sebenarnya di sini ada pengaruh dinamo sepeda ya. Nah, pada dinamo sepeda, ban sepeda yang berputar ini kan dia bergerak, ya kan, berputar. Dia ini kan bergerak. Setelah gerak, itu akan menghasilkan energi panas atau cahaya. Di sini ya energi cahaya, mengeluarkan cahaya akibat panasnya dinamo disuplai atau dipindahkan ke lampu sepeda ya. Ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi cahaya atau lampu pada sepeda. Berikutnya, kita sudah energi kimia menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, cahaya, dan gerak. Energi gerak menjadi energi cahaya. Nah, sekarang energi apa ini pada gambar rice cooker? Nah, rice cooker ini kan kita memasak nasi, ya kan? Memasak nasi ini memasak nasi terus ini perubahan energi apa ini? Nah, tentu dia karena rice cooker dia membutuhkan listrik. Jadi perubahan energinya energi listrik. Nah, apa yang terjadi? Karena ini memasak tentu panas kan? Berarti perubahan energi listrik menjadi energi panas. Gampang kan? Iya, gampang seperti itu ya anak-anak ya. Terus yang terakhir yang keenam, ini ada orang yang sedang duduk memainkan gitarnya, memetik gitar. Saat kita memetik gitar, menggerakkan gitar, itu perubahan energi gerak ya. Kan kita bergerak kan? Ya. Perubahan energi gerak ini lalu gitarnya mengeluarkan suara atau bunyi. Berarti perubahan di sini yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi bunyi yang dikeluarkan oleh gitar. Baik, anak-anak sudah direkam semua dalam memori otaknya. Oke, nanti bisa ditonton berulang-ulang kalau penjelasan Pak Guru ini agak cepat ya, karena Pak Guru harus targetkan beberapa menit saja, mengingat memori ya. Tapi nggak apa-apa, anak-anak bisa mempelajarinya secara berulang-ulang dari penjelasan Pak Guru. Kita lanjut dulu. Nah, baik anak-anak sekalian, sebenarnya transformasi energi itu bukan saja dua ya, seperti yang tadi itu. Kalau yang di sini itu kan cuma dua, di sini cuma dua perubahan energi kan, kimia ke gerak, listrik ke energi bunyi dan cahaya, listrik ke energi gerak, gerak ke energi cahaya,
listrik ke energi panas, gerak ke energi bunyi. Itu kan cuma 2. Sekarang sebenarnya bisa 3, bisa 4 ya, bisa 5 juga perubahan energinya tuh. Nah, di sini contohnya, ini adalah baterai HP. Baterai HP, baterai itu kan kita sepakati bahwa dia baterai, aki akumulator, makanan, bensin, itu semua kan energi kimia atau lilin ya. Lilin itu kan energi kimia. Nah, dia berubah menjadi energi listrik dia. Dari energi kimia ini ternyata berubah dari energi listrik. Dari energi listrik baru berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya pada HP. Nah, HP ini bisa nggak menyala, bisa nggak mengeluarkan gambar-gambar atau kita menonton video-video dalamnya? Kan nggak bisa kalau tidak punya baterai. Kalau baterainya kosong bagaimana? Kalau baterainya kehilangan energinya karena sudah dipakai oleh HP, bagaimana? Dicas lagi. Kalau kita berbicara cas, berarti perubahan energinya semakin banyak. Dari listrik dulu ke baterai, baterai berubah menjadi listrik kembali, listrik menjadi energi bunyi dan cahaya pada HP. Pak, misalnya ada anak-anak yang bertanya nih, Pak Guru, kenapa kan baterai itu kan bisa habis? Kata Pak Guru, energi itu nggak bisa habis. Lalu bagaimana dengan baterai yang habis? Nah, itu kan pertanyaan anak-anak kan. Oh iya, sebenarnya baterainya bukan habis, tapi energi pada baterai ini sudah berpindah atau berubah menjadi energi bunyi dan cahaya. Begitu, sehingga karena HP ini membutuhkan energi, karena di baterai ini sudah tidak ada lagi energinya dan karena sudah berpindah ke energi pada HP, bunyi dan cahaya, makanya energinya itu seolah kita katakan habis. Sebenarnya nggak habis, energinya berubah dia ya ke dalam bentuk energi yang lain. Oke, terus yang ketiga, ini perubahan energi cahaya pada matahari ya. Ternyata energi cahaya pada matahari bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya di sini ada matahari, cahaya matahari disebut sebagai energi cahaya atau api ya. Nah, tapi kita berbicara matahari karena matahari itu sumber energi panas terbesar di dunia. Oke, dia berubah menjadi energi kimia. Kok kimia sih? Ya, di sini tahu nggak ini namanya apa, gambar apanya, Nana? Ini biasanya ada di atap-atap rumah atau di jalan juga sekarang sudah pakai yang begini. Ini namanya sel surya atau panel surya. Ini mengubah energi panas atau cahaya matahari menjadi energi listrik, gitu ya. Nah, tapi ini namanya energi kimia, gitu ya anak-anak ya. Jadi dari cahaya matahari, energi cahaya berubah menjadi energi kimia, lalu diubah lagi, ditransformasikan lagi menjadi energi listrik. Energi listrik ini bisa menghasilkan energi cahaya dari sel surya, panel surya energi kimia ini diubah menjadi energi listrik. Ini bisa menjadi energi cahaya, bisa menyetel cas HP, menonton televisi bisa. Jadi perubahan energinya banyak sekali di sini ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya anak-anak. Nanti anak-anak bisa lanjutkan pertanyaan di chat WA ya. Kalau ada nggak puas gitu, boleh ditanya lagi. Berikutnya perubahan energi pada bensin ya. Ini bensin ya. Bensin itu kan tadi kita katakan bensin, pertalite, pertamax, apa semua namanya itu namanya energi kimia. Nah, energi kimia ini diubah ke dalam mobil menjadi energi panas karena bensin ini dibakar ya, dibakar di mobil itu, di mesinnya namanya blok. Iya, kopi silakan. Nah, di blok itu lalu mobil mengubahnya lagi menjadi energi kinetik atau energi gerak sehingga mobil itu bisa bergerak. Jadi di sini terjadi perubahannya ada 3 ya. Dari energi kimia, dari bensin, pertalite, pertamax semuanya itu atau solar ya, berubah menjadi energi panas. Energi panas menjadi energi gerak sehingga mobil ini dapat bergerak. Oke, sekarang kita lanjut dengan uji pemahaman. Nah, setelah anak-anak sudah mempelajari tadi perubahan energinya, di sini ada 6 nomor. Ini ada lilin,
Ini Pak Guru informasikan ini kimia ya. Berubah jadi energi apa dia? Sini ada radio. Di sini ada apa ini, rice cooker tadi. Di sini ada sepeda motor. Di sini ada anak yang sedang berlari. Di sini ada apa namanya ini? Ada bor ya. Bor listrik. Ini ada namanya bor listrik. Ada juga banyak sebenarnya, ada gergaji listrik, ada apa lagi itu? Eh, ini namanya gergaji listrik. Di rumah itu banyak ya, ada setrika, ada blender, ada oven, macam-macam banyak di rumah anak-anak. Tapi Pak Guru minta ini aja sebagai tugas ya. Bisa nanti setelah selesai akan diperiksa di sekolah ketika kalian datang ke sekolah. Dan kalau seandainya anak-anak masih ingin melanjutkan dengan diskusi di chat WA, boleh silakan ya. Kita lanjut dengan chat. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Nanti dicatat di buku catatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.